Selama berbulan-bulan, Vladimir Putin telah mengklaim kemenangan besar di garis depan, berulang kali mengatakan kepada dunia bahwa tentara Rusia telah merebut kota Kupiansk dan mengepung ribuan pasukan Ukraina di dalamnya. Putin begitu berani hingga ia bahkan mengundang jurnalis asing, termasuk dari Ukraina, untuk datang mengunjungi kota itu, menjanjikan mereka perjalanan yang aman ke apa yang ia sebut sebagai zona Rusia murni. Nah, Presiden Zelensky baru saja menggagalkan semua rencana Putin. Kemarin, Presiden Ukraina muncul di kota itu, merekam sebuah video dan mengirimkannya langsung ke Moskow, membuktikan bahwa tentara Ukraina masih mempertahankan dan mengendalikan kota tersebut. Dia bertemu dengan pasukan di garis depan. Sementara itu, Putin bersembunyi di bunker Kremlinnya, menyebarkan kebohongan yang disiarkan secara nasional beberapa minggu yang lalu. Rasa malu yang dihasilkan begitu mendalam, sehingga bahkan para blogger perang Rusia yang marah pun kini secara terbuka menuntut penyelidikan terhadap militer Rusia. Mereka berusaha mencari tahu siapa yang memberikan laporan palsu kepada Putin. Krisis ini merangkum perang tersebut, seorang pemimpin terpilih yang berani berdiri di garis depan, memperlihatkan ketidakmampuan yang sangat parah dari seorang tiran pengecut. Mari kita mulai dari awal. Sejak Oktober, Putin mengklaim tentara Rusia sudah mengambil alih Kupiansk. Pada 20 November dia meresmikannya. Dia mengenakan seragam tentara Halloween-nya dan bertemu dengan semua jenderalnya di sebuah bunker di bawah Kremlin. Karena jujur saja, Putin tidak akan mengambil risiko pergi ke garis depan. Dia punya umpan meriam untuk itu. Lalu, dalam pertemuan yang disiarkan secara nasional di televisi pemerintah Rusia ini, setiap jenderal mengatakan kepada Putin persis apa yang ingin dia dengar. Silakan dengarkan. Unit-unit dari grup barat telah membebaskan kota Kupiansk. Semuanya benar-benar selesai. Benar, kota itu kini dikuasai kita. Beginilah cara kerjanya persis seperti ini. Sempurna masa posisi kuat kita di dalam negeri, posisi kuat dalam pembicaraan mengenai akhir perang. Saya berterima kasih kepada setiap pejuang, saya bangga dengan kalian, saya berterima kasih kepada seluruh pasukan darat kita. Hari ini sepenuhnya milik kalian. Terima kasih teman-teman. Putin kini sangat ingin memastikan berita di televisi nasional benar. Seperti yang kalian bisa lihat, dia tidak memiliki kepercayaan 100% pada Gerasimov. Bagaimanapun juga, dia sudah memimpin tentara Rusia selama ini. Karena itu, dia menanyakan pertanyaan yang sama ke Kolonel Jenderal Kuzolov. Dia komandan grup operasi barat di Rusia, grup yang bertugas di wilayah Kupiansk. Dan berikut pernyataan kolonel ini. Di arah Kupiansk, pasukan divisi senapan bermotor ke-68, Angkatan Darat ke-6 telah membebaskan kota Kupiansk. Artinya semuanya sudah selesai. Ya Pak, kota ini sudah berada di bawah kendali kita. Kelompok-kelompok kecil musuh yang tersebar sedang dimusnahkan. Setelah memastikan semuanya dan mempertontonkan pertunjukan ke publik Rusia, Putin sangat percaya diri lalu mengirim pesan langsung ke Kiev. Dia berkata, "Hei, kami mengepung ribuan pasukan Ukraina. Jika kalian tak percaya, kirim saja jurnalis dari Ukraina, Barat, atau manapun, dan mereka bisa melihat langsung seberapa parah Ukraina kalah. Dengarkanlah, ini adalah peringatannya." Mereka tidak keberatan membagi reporter, perwakilan media, termasuk yang internasional dan Ukraina, ke dalam zona pengepungan agar mereka bisa melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Di sana, mereka bisa melihat status pasukan yang terkepung untuk melihat kondisi mereka. Agar para pemimpin politik Ukraina, dapat menyebut nama putra dan roh. amin, memutuskan nasib selanjutnya warga mereka, para prajurit mereka. Sekarang kalian tahu, jika saya diundang, saya pasti datang. Jadi, saya mengirim email ke Kremlin membicarakan undangan ini, tapi saya belum menerima balasan sampai sekarang. Mungkin kita akan segera tahu alasannya. Itu karena Putin terus memperburuk situasi bagi militer Rusia. Hanya beberapa hari setelah peringatan yang dikeluarkan Putin ini, dia mengeluarkan peringatan lain, kali ini langsung ditujukan kepada kepemimpinan Kiev. Dia bilang, jika kalian tak menyerah, kami akan ulangi yang kami lakukan di Kupiansk ke seluruh Ukraina. Saya pikir maksudnya dia hanya akan berbohong soal menguasai Ukraina karena saya juga tidak tahu artinya. Para pemimpin Kiev tidak memiliki informasi tentang situasi di medan perang, atau mereka memiliki informasi itu, tetapi mereka tidak dapat menilainya dengan benar.
Jika Kiev tidak mau membahas usulan Presiden Trump, jika mereka menolak untuk melakukannya, mereka dan para pengobar perang Eropa harus menyadari hal itu. Peristiwa di Kupiansk akan terulang secara tak terelakkan di bagian-bagian penting lain dari garis depan. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, tetapi pasti akan terulang. Sekarang, satu hal lagi yang ingin saya tekankan adalah Putin mengirim semua pesan ini dari bunker, bahwa dia sedang bersembunyi. Dia di Kremlin, bersembunyi di bunker, dan kota dikelilingi pertahanan udara. Ada lingkaran pertahanan udara berlapis-lapis. Karena begitulah takutnya Putin. Jika dia benar-benar menguasai Kupiansk, seharusnya dia pergi ke sana dan melihat langsung apa yang ditaklukkan pasukannya. Ya, saya rasa dia tidak mau pergi ke kota itu karena dia tahu sebenarnya kota itu memang belum dikuasai Rusia. Lihat pesan apa yang baru saja disampaikan Presiden Zelensky kemarin dan perhatikan dari mana dia mengirimkan pesan itu. Saya doakan Anda sehat selalu. Hari ini saya di sektor Kupiansk bersama pejuang kita yang bertugas untuk Ukraina, sementara Rusia terus membicarakan Kupiansk. Kenyataannya sudah jelas, saya mengunjungi pasukan kita dan memberi ucapan selamat kepada mereka. Dan saya berterima kasih pada semua unit dan pejuang di sini yang melawan penjajah. Hari ini meraih hasil di garis depan sangatlah penting, agar Ukraina bisa meraih hasil dalam diplomasi. Memang seperti itulah cara kerjanya. Kekuatan dalam negeri kita akan memperkuat posisi negosiasi mengakhiri perang. Terima kasih kepada para pejuang. Saya bangga dan bersermalat kepada pasukan darat. Hari ini hari spesial untuk kalian. Terima kasih. Kejayaan untuk Ukraina. Kejayaan untuk Ukraina. Saya rasa memang masuk akal kalau Putin tidak membalas email saya. Saya kira tawaran yang dia berikan tentang jurnalis yang bisa mengunjungi Kupiansk, tawaran itu sudah tidak berlaku lagi. Saya melewatkan kesempatan saya. Mungkin lain kali saya harus seperti jurnalis sungguhan dan langsung percaya pada ucapan Putin tanpa konfirmasi. Ngomong-ngomong, Putin benar tentang pasukan Ukraina. Mereka masih ada di kota, hanya saja masalahnya tampaknya mereka tidak terkepung. Lihat saja. Kemuliaan untuk Ukraina. Kemuliaan untuk Ukraina, kemuliaan untuk para pahlawan. Para pejuang yang terhormat, warga Ukraina yang terhormat, semua orang yang bertugas di pasukan darat kita, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kalian semua di hari kalian, Hari Pasukan Darat. Ini adalah fondasi dari tentara kita, elemen paling banyak dari angkatan bersenjata Ukraina. Dan zaman jemaat yang secara khusus bergantung pada kalian, pada rekan seperjuangan kalian, pada semua unit pasukan darat Ukraina kita. Prajurit Ukraina memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan sekarang saat kita menahan musuh, menahan Rusia. Dan sejak hari-hari pertama invasi ini, ketika perang lebih bersifat manuver, waktu berubah, karakter perang berubah, senjata pun berubah. Namun tugas kita tetap sama, yaitu membela negara, membela kemerdekaan Ukraina, dan menjamin keamanan nyata bagi warga Ukraina kita, anak-anak Ukraina kita, dan seluruh rakyat kita. Saya yakin kita akan menjalankan tugas ini. Hari ini berada di wilayah Kharkiv. Saya mengunjungi para prajurit di Kupiansk. Orang Rusia berdiri berbingai, beri dalam berebut Kupiansk kita. Sudah lama orang-orang Rusia mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Ukraina seolah-olah lemah. Mereka berbohong kepada semua orang. Sungguh kalian kuat. Ukraina kuat, Ukraina mempertahankan posisinya, dan semakin kuat pertahanan kita di garis depan, semakin kuat juga posisi kita. Saya sudah berbicara tentang hal ini lebih dari sekali. Dan saya ulangi, posisi kita dalam negosiasi akan kuat hanya jika tentara kita kuat. Ukraina melakukan segala sesuatu untuk mengakhiri perang dengan bermartabat, untuk mengakhiri perang dengan menghormati Ukraina. Penghormatan untuk sekalian, untuk seluruh negara kita, untuk setiap prajurit kita, untuk setiap pahlawan kita yang telah mengorbankan nyawanya demi membela negara kita. Ukraina. Kenangan kita terhadap para pahlawan Ukraina juga menjadi salah satu landasan posisi negosiasi kita. Sekarang, ini hanyalah pengingat lagi bagi semua orang bahwa kenyataan di lapangan berbicara lebih keras daripada propaganda Rusia manapun. Dan mari kita jangan mengabaikan kontradiksi dalam seluruh cerita ini yang pada dasarnya merangkum seluruh perang. Putin duduk di Moskwa, mengklaim bahwa pasukannya telah mengambil alih sebuah kota yang sedang dikunjungi langsung oleh Presiden Ukraina. Dia pergi ke sana
berjabat tangan dengan para tentara yang saat ini berada di garis depan, berbicara dengan mereka, mendengarkan mereka, dan menyemangati mereka untuk membela negara mereka. Sesederhana itu, ada tiran pengecut, dan ada juga pemimpin terpilih yang berani dan penting untuk mengetahui perbedaannya. Selain itu, ini catatan tambahan. Kalau masih ada yang menonton, siapa yang ingin Rusia menang? Saya rasa akan ada beberapa lowongan yang segera dibuka di militer Rusia. Kalau mau pindah ke Rusia, silakan sekarang. Seperti yang bisa kalian tebak, media Rusia benar-benar kehilangan akal karena seluruh cerita ini. Kalian tahu, aturan utama di Rusia adalah jangan salahkan Tsar, jadi mereka menyalahkan orang-orang di sekitar Putin. Blogger militer Rusia meminta investigasi atas klaim terbaru soal perebutan Kupiansk, menyatakan Putin dijebak laporan palsu dari garis depan. Seperti yang kalian tahu, saya akan mengakui sesuatu. Kesenangan rahasia saya adalah membaca tweet para blogger Rusia ini ketika mereka benar-benar marah pada pemerintah mereka sendiri yang berbohong kepada mereka. Saya sudah mengumpulkan beberapa di sini. Mari kita bahas bersama. Seorang blogger Rusia berkata, menipu atasan bagaimanapun juga adalah salah satu hobi nasional favorit kita. Baru 2 minggu yang lalu, Kepala Staf Umum Gerasimov dengan serius melaporkan kepada Presiden Federasi Rusia bahwa Kupiansk telah direbut dan sepenuhnya dibersihkan. Hari ini, ternyata dia kembali berbohong padanya di televisi nasional. Sungguh kejutan kecil, siapa yang menyangka? Dan semua itu karena Presiden kadaluarsa dari bekas Ukraina yang dengan tenang dan bebas merekam selfie. Di kota itu juga, tepat di samping papan nama masuk, kamu bahkan tidak bisa bilang itu rekaman lama dari kampanye musim panas, tidak ada dedaunan hijau. Zelensky omong-omong merasa sangat nyaman di sana, tidak ada yang menembakkan rudal atau granat ke arahnya. Kremlin menepati janjinya kepada mitra-mitra Israel tentang tidak bolehnya dia disentuh. Begitulah perang sialan ini. Oh, maaf, operasi militer khusus. Sekarang saya benar-benar tidak tahu apa peran mitra Israel itu. Mungkin saya perlu menggali lebih dalam teori-teori konspirasi yang beredar di Rusia. Tapi lanjut, kita punya pesan lain dari blogger perang yang berbeda. Dan dia berkata, menginjak garpu yang sama lagi. Ketika kami menulis tentang pembebasan Kupiansk, kami dengan hati-hati mempertanyakan beberapa klaim tentang situasi di daerah tersebut. Karena kami sudah memperkirakan persis skenario yang sekarang telah dijalankan oleh musuh. Siapa, mengapa, dan untuk tujuan apa melaporkan informasi yang begitu menyimpang kepada Presiden Rusia. Informasi yang menjadi dasar pengumuman tentang pembebasan Kupiansk sekarang menjadi pertanyaan besar, seperti yang kami khawatirkan saat menggambarkan situasinya. Di garis pertahanan kedua dan terakhir yang berpotensi dapat dipercaya, musuh memanfaatkan sepenuhnya hadiah yang diberikan oleh para penulis laporan-laporan indah itu yang sampai ke tingkat paling atas. Dan media-media pro-Ukraina sekarang mendapatkan kesempatan sempurna untuk benar-benar mengejek undangan yang diberikan kepada jurnalis asing untuk datang ke Kupiansk. Saya tidak suka jurnalis asing mengejek kegagalan Rusia di garis depan. Itu saja dari saya. Nama saya Sam. Saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Beberapa bulan terakhir, mesin propaganda Rusia mengganggu kami online. Mereka mencoba membuat kami diblokir di YouTube. Bot-bot Rusia mereka terus menyerang kami di Twitter. Mereka melaporkan video kami agar tidak dilihat orang lain. Namun, kami tetap yakin pada kekuatan jurnalisme independen dan tidak akan menyerah. Kita semua tahu, alasan mereka mencoba menghentikan kami. Mereka takut kami membawa kebenaran tentang apa yang terjadi di Ukraina. Mereka takut karena kami berusaha membongkar kebohongan mereka. Hari ini, kami ingin mereka makin takut. Kami baru saja meluncurkan platform baru, Basics Insider. Di platform ini, kami berbagi video eksklusif dan diskusi dengan ahli industri, seperti Jenderal Amerika Serikat Navy SEALs dan penulis buku terlaris. Kami juga membahas pembaruan terbaru dari garis depan Rusia, Ukraina, dan dunia. Anda dapat menonton semua ini dengan mengunjungi tautan pertama di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Anda juga dapat mengunjungi basicsinsider.com. Dukungan Anda akan sangat berarti bagi kami semua di Business Basics.